Halo semuanya, anak-anakku kelas 10, IPA dan IPS. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian? Gimana PJJ-nya, lancar atau enggak? Atau kalian sudah mulai lelah, mulai capek, sudah mulai bosan, malah mungkin mulai berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, jadi kalian bisa datang ke sekolah, ketemu langsung sama Bapak Ibu guru dan teman-teman seangkatan kalian. Amin. Semoga semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan kembali normal dan kita bisa bertemu secara langsung ya. Kita doakan sama-sama, oke? Amin, 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 amin. Oke, sebelum Bonita masuk ke pertemuan kita untuk pertama kali ya, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Karena memang kita terbatas karena tidak bisa memperkenalkan diri secara langsung, jadi Bonita akan memperkenalkan diri paling tidak secara singkat supaya ya kalau misalnya nanti kita ketemu di luar sekolah atau di luar PJJ atau nanti ketemu lagi di sekolah, kita bisa saling tegur sapa. Oke, perkenalkan nama saya Anita. Di sini saya menjadi guru bimbingan konseling kalian selama 1 tahun ke depan. Karena di sekolah kita itu bimbingan konseling juga diberi kesempatan untuk memberikan materi di dalam kelas. Namun karena masih PJJ, jadi untuk bimbingan konseling tidak ada jam khusus, melainkan kita akan tetap memberikan materi-materi untuk membantu kalian dalam pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu guru yang lain mempersiapkan kalian dari segi akademik, kalau Ibu Anita akan membantu kalian untuk lebih memahami tentang potensi, kepribadian, kemudian karakter, ataupun ya tentang soft skill-nya kalian sendiri, kayak gitu ya. Jadi Bonita mohon semangat kalian, karena semangat itu juga memberikan power buat Bonita agar lebih semangat untuk memberikan materi-materi yang menarik dan juga memberikan semangat untuk mengajar kalian lebih baik lagi. Tapi Bonita juga tidak menutup pintu kritik dan saran, atau mungkin kalian ingin memberikan sebuah materi yang menarik untuk bimbingan konseling, kalian juga boleh sampaikan di media sosialnya Bonita. Nanti Bonita akan tulis di kolom keterangan di bawah. Oke? Ya, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama, Bonita akan membahas tentang pemahaman diri. Kenapa kok pemahaman diri? Karena pemahaman diri menurut Bonita di SMA itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Karena siapa lagi yang akan mengenal diri kita sendiri selain diri kita sendiri? Tidak ada kata kita harus memaksakan orang lain, termasuk orang tua atau teman, untuk memahami kita. Tapi tentunya kitalah yang harus paham terlebih dahulu siapa kita, apa kekurangan kita, apa kekuatan kita, apa yang kita mau dan apa yang tidak kita mau gitu. Jadi hari ini Bonita akan coba jelaskan. Nanti ada beberapa latihan yang Bonita sudah siapkan, sudah Ibu Bonita share di melalui wali kelas. Itu mohon kalian isi dan kalian kerjakan ya. Wajib kalian isi. Oke, untuk membantu kalian. Oke, supaya tidak membuang-buang waktu terlalu banyak, Bonita langsung aja ke penjelasannya. Oke, pemahaman diri di SMA. Kenapa kok pemahaman diri ini dimulai sejak SMA? Karena di SMA itu adalah momen yang paling krusial dalam hidup seseorang. Karena di SMA itu sudah ada perubahan-perubahan dari segi emosional, kemudian sudah mulai ada perubahan dari segi lingkungan, bahkan sudah ada mulai perubahan tentang pemikiran setelah ini aku tuh mau ngapain, aku mau jadi apa. Beda kalau misalnya SMP. SMP mungkin kamu masih lempeng-lempeng, nggak ada pikiran untuk kedepannya, toh ada sebuah kepastian kan, kalian dari SMP langsung ke SMA. Tetapi kalau dari SMA kalian sudah mulai masuk masa-masa yang galau ya, masa-masa mulai
mikir kalian mau ke arah mana. Aku nih sebenarnya potensinya kemana sih Bu? Aku nih sebenarnya mau kuliah atau mau kerja. Kemudian aku nih orangnya punya kekurangan dan kelebihan apa. Biasanya sudah mulai titik paling paling krusialnya itu di SMA. Makanya pemahaman diri ditekankan waktu SMA. Tetapi pemahaman diri sendiri memiliki arti, ya. Oke, pengertian dari pemahaman diri. Di sini Bonita ambil teori dari Bapak Abraham Maslow. Bapak Abraham Maslow ini merupakan salah satu tokoh psikologi di mana teori-teorinya Bapak Abraham atau yang dikenal Bapak Maslow ini sering dipakai dalam dunia pendidikan. Tidak hanya pendidikan, ada sosial juga, bahkan sampai dunia kerja. Jadi sudah sangat-sangat mendarah daging bahwa setiap tes ataupun setiap materi pembelajaran selalu menggunakan teori Bapak Maslow ini. Oke, kita langsung aja pengertiannya dari Bapak Maslow. Bapak Maslow bilang bahwa pemahaman diri itu adalah setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan dari yang sederhana hingga kebutuhan yang kompleks sebagai wujud aktualisasi diri. Nah, apalagi ini aktualisasi diri? Aktualisasi diri memiliki arti adalah pencapaian suatu potensi terbesar dalam diri menjadi yang terbaik yang dapat dilakukannya dan mencapai tujuan hidup. Maksudnya gini, kalau misalnya Bonita memberikan pertanyaan ke kamu, ya kan? Kira-kira kamu lulus SMA mau ngapain? Pasti kebayangan dari kalian akan menjawab, Bu, aku suka desain. Aku pingin jadi arsitek. Bu, aku pingin jadi dokter. Karena aku memang rencana dari IPA mau jadi dokter. Bu, aku pengen jadi lawyer. Aku pengen jadi pengacara. Karena makanya aku pengen di jurusan IPS. Pasti orang itu memiliki visioner atau visi ke depan yang lebih besar, di mana visinya ini akan memacu dirimu sendiri untuk istilahnya menjadi dirimu yang lebih besar, lebih 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 kuat, ya kan, untuk mencapai tujuan hidupmu, goals hidupmu. Itu namanya aktualisasi diri, dorongan. Soalnya tidak ada orang kalau misalnya ditanya, kamu cita-citamu jadi apa? Atau harapan ke depan apa? Ya pasrah aja lah, Bu. Gak ada. Kebanyakan masih visioner. Itu namanya kamu sudah punya aktualisasi diri. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada pendapat dari Bapak Hartono pada tahun 2010. Dia menjelaskan bahwa pemahaman diri siswa SMA adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya meliputi ranah minat, kepribadian, nilai, dan sikap yang mencakup dua sisi, yaitu kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang bersifat potensial maupun aktual dengan siswa, menggambarkan keunggulan dan kehebatan siswa. Kalau kelemahan, yaitu sejumlah keterbatasan yang dimiliki siswa yang menggambarkan ketidakmampuan siswa yang menjadi hambatan dalam meraih cita-cita. Ya. Jadi gini, kenapa kok Bapak Hartono bilang bahwa pemahaman diri itu sangat penting di SMA? Karena itu tadi, jujur ya anak-anak, SMA itu waktunya tidak terlalu lama, hanya 3 tahun. Dimana ini kamu sudah kelas 10 sudah mulai berjalan ya. Terus kemudian kelas 11. Kelas 12 itu tidak 1 tahun full. Kurang lebih kalian hanya 8 bulan. Berarti kan kalian hanya sekolah sekitar 2 tahun 8 bulan untuk yang hari afektif ya, hari yang full gitu. Jadi kan itu tidak waktu yang lama. Tentunya momen-momen ini di SMA ini yang tadi Bonita sudah bilang adalah momen-momen yang paling bikin galau. Karena sudah banyak tuntutan-tuntutan yang harus mau tidak mau kalian harus wujudkan. Apalagi kan nantinya mungkin ada pendapat dari orang tua ataupun dari orang lain yang bilang kamu sudah besar, kamu harus mau dan kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, tentunya
bukan orang lain yang kenal dirimu sendiri, tapi kamu sendiri yang harus kenal. Makanya bentuk refleksinya itu dimulai dari SMA, tentang pemahaman kekuatan dan kelemahanmu. Kekuatan itu adalah sesuatu yang potensi yang bersifat kelebihanmu, keunggulanmu atau kehebatanmu yang sedang kamu miliki dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan kelemahan itu adalah faktor yang dapat mengganggu kamu dalam mewujudkan cita-citamu. Contohnya gini, kalau misalnya kehebatanmu, Bu, saya suka sama seni, saya suka gambar. Kemudian saya punya cita-cita pengen jadi arsitektur, ya kan? Nah, kalau arsitektur kan tentunya dalam dunia matematikanya harus kuat. Terus kemudian kamu punya kelemahan, contohnya, misalnya, Bu, saya ini kurang teliti, saya kurang bisa memahami sesuatu hal yang detail, saya tidak bisa bekerja dalam tekanan, contohnya gitu. Saya tuh sukanya yang mengalir aja, santai aja. Tapi terkadang santai itu juga salah satu bentuk kelemahan. Kadang kalau yang terlalu santai gitu kan. Nah, Bonita akan bantu kalian nanti di latihan-latihan yang kalian harus isi. Nanti kita coba refleksikan. Kalian juga sekalian merefleksikan kira-kira apa sih kekuatan dan kelemahannya. Nanti dari sana kalian bisa coba untuk apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi, kayak gitu ya. Oke, next. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita itu harus memahami diri kita sendiri. Yang pertama, supaya mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Jadi gini, maksudnya gini, Bonita kan sudah hampir berapa kali pegang kelas 12 ya. Terus kemudian kebanyakan mereka kebanyakan hampir 80% itu sudah tahu apa yang mereka akan ambil ke depannya, apa tujuannya mereka. Tetapi yang 20% ini masih ada yang belum. Karena apa? Kebanyakan mereka itu belum memahami potensinya dia itu apa. Jadi malah kebanyakan kalau misalnya sudah kelas 12 ya, pemikirannya aku tuh bingung mau ngambil apa. Aku bingung mau kerja apa. Aku mau kuliahnya apa. Kalau misalnya kalian sudah prepare, sudah siap dari kelas 10, tentunya bisa-bisa angkatan kalian ini 100% sudah tahu apa yang kalian mau ambil untuk kedepannya. Jadi sudah pure mandiri atas dasar keputusan sendiri, bukan atas dasar karena desakan dari orang tua atau mungkin karena pengaruh dari teman gitu. Jadi tujuannya ini, pemahamannya untuk karir ya. Kemudian yang berikutnya itu mampu mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Nah, maksudnya di sini adalah persiapan yang matang untuk kamu dapat mencapai kesuksesan dalam karir. Kalau kamu sudah mandiri, tentunya kamu kan sudah siap, ya kan? Sudah siap, kemudian sudah memiliki pendidikan yang baik, tentunya karir yang sukses akan ada buat kamu, kayak gitu. Jadi sudah matang, ya. Kemudian mampu mempersiapkan diri dengan baik dalam karir. Tentunya sudah ngambil keputusan, sudah punya kematangan, kemudian ya pasti kamu akan siap. Apapun yang terjadi, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Karena kalian sudah tahu apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah. Kemudian mampu mengeksplorasi potensi diri. Ya, tentunya kalau misalnya kalian sudah tahu kekurangan dan kelebihan, tentunya kalian tahu kekurangan bukan hanya di-cut, mungkin kalian akan ditambah dengan hal-hal yang lain. Contohnya misalnya kalian mau ngambil jurusan bahasa, terus kalian merasa kekurangan dalam hal bahasa, kalian berusaha mengeksplorasi dengan banyak latihan, kemudian mungkin kalian ngambil les-les khusus untuk membantu kemampuan bahasa kalian gitu. Jadi kalau kita memahami diri sendiri itu banyak hal yang baik membantu diri kita sendiri ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang gimana? Bonita kembalikan ke kamu. Kira-kira kalian sudah termasuk yang memahami atau enggak? Atau mungkin kalau kalian masih bingung, pemahaman dirinya itu ciri-cirinya gimana? Yang pertama, siswa yang biasanya sudah paham
terhadap dirinya sendiri itu adalah siswa yang punya kepercayaan diri. Ya, kalian tahu nggak maksudnya kepercayaan diri itu apa? Kepercayaan diri itu menurut Tantaway tahun 1998, dia menjelaskan bahwa kepercayaan diri adalah kondisi mental atau psikologi dari seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Ibu Anita ulangi, kondisi mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sebuah tindakan. Ya, jadi kamu tuh sudah punya keyakinan, percaya diri. Jadi kamu bisa show up ya tentang tentang apa kelebihanmu. Itu biasanya orang yang percaya diri. Nah, ciri-cirinya itu gimana orang yang percaya diri? Orang yang percaya diri itu selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Kalau misalnya orang yang nggak tahu apa yang harus dia lakukan, pasti dia panik. Tapi kalau orang yang sudah percaya diri, dia akan cenderung akan lebih santai, lebih serius karena dia sudah sudah punya rencana dia harus melakukan apa. Kemudian mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, ya kan? Terus kemudian mampu menetralisir ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. Terus kemudian mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Terus kemudian memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya, memiliki kecerdasan yang cukup, serta memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. Ya, kalau misalnya kita sudah punya punya bahan atau punya kekuatan atau punya ilmu yang cukup memadai, pasti orang itu secara tidak langsung akan kelihatan sesuai dengan ciri-ciri bahwa kamu tuh sudah layak atau masih harus belajar lagi. Itu kelihatan ya. Terus kemudian, berpikir positif. Nah, ini kadang kalau berpikir positif ada beberapa orang yang sudah melakukan itu, tapi ada beberapa orang yang ya mungkin masih ada sedikit berpengaruh terhadap orang lain, ya kan? Apa mungkin kalian salah satunya yang masih agak sedikit kalau misalnya ada yang kritik atau ada yang memberi masukan atau apa, pasti belum tentu yang diambil positifnya, tapi kebanyakan masih ada diambil negatifnya. Tapi kalian harus bisa rubah itu, karena kadang masukan ataupun kritikan dari orang lain itu bisa salah satunya bentuk kalian menjadi orang yang lebih baik, karena itu membantu kalian untuk lebih memahami, oh ternyata ini loh yang harus aku kurangi, oh ini yang harus aku tambahi gitu kan. Nah, kemudian ciri-cirinya itu gimana? Ciri-cirinya orang yang berpikir positif itu yang pertama, lihat masalah sebagai tantangan, ya kan? Kalau kamu ada masalah, terus kamu, oh aku harus cari jalan keluarnya. Itu. Kalau kamu merupakan orang yang seperti itu, berarti kamu adalah orang yang berpikir positif. Kemudian dia menikmati hidupnya. Menikmati hidupnya itu bukan berarti misalnya kamu melakukan hal yang suka ya. Contohnya, mohon maaf, misalnya kamu nongkrong sama teman-teman, kemudian misalnya merokok, itu kan sesuatu hal yang negatif ya. Tapi menikmati hidupnya itu adalah menikmati hidupnya secara positif, ya kan, secara positif. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Kemudian mengenyahkan pikiran negatif segera setelah melintas di pikiran. Maksudnya mengenyahkan itu adalah membuang pikiran negatif, mengambil sesuatu hal yang positif dari situasi yang ada di sekitarmu. Kemudian mensyukuri yang dimiliki, bukan berkeluh kesah, tidak mendengarkan gosip dan isu yang tidak tentu, ya kan? Biasanya yang ini mendengarkan gosip dan isu yang tidak tentu tuh kalau misalnya kamu masih mendengarkan katanya. Kalau bisa ya memang pure kenyataannya, jangan katanya gitu ya. Supaya kamu tidak negative thinking dulu.
tapi kamu bisa lihat sesuatu hal yang positif gitu ya. Kemudian selalu menggunakan bahasa yang positif dan optimis. Misalnya gini, kalau Bu Anita dulu pernah ya, waktu Bu Anita sekolah, gurunya Bu Anita selalu bilang gini, coba kamu kalau misalnya nggak bisa sesuatu, kamu ngomong dalam hati ya, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa sampai 10 kali. Nah, itu secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat buat dirimu sendiri, keyakinan terhadap dirimu sendiri bahwa kamu tuh bisa. Mungkin kalau kamu salah satu yang sempat tidak percaya diri, coba kamu dalam hati aja ngomong aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa sampai 10 kali. Itu salah satu bentuk kamu supaya bisa percaya sama dirimu sendiri dan berpikir positif. Kemudian peduli pada citra diri sendiri. Ya, jadi siapa lagi yang sayang sama dirimu sendiri kalau bukan kamu sendiri, gitu ya. Oke, terus kemudian memiliki kebiasaan efektif. Maksudnya memiliki kebiasaan efektif adalah memiliki kebiasaan yang waktunya itu tidak hanya terbuang sia-sia gitu loh. Jadi tetap waktu yang sudah kamu curahkan, kamu mendapatkan sesuatu hal yang bisa membantu kamu untuk mempersiapkan masa depanmu atau mempersiapkan kamu untuk lebih positif dalam hidup. Contohnya menjadi proaktif. Menjadi proaktif itu maksudnya gini, misalnya nih nanti setelah PJJ, nanti kan akan ada aktivitas di sekolah yang bisa diikuti siswa, baik dari organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh sekolah. Kalian bisa coba memberikan waktu kalian yang mungkin misalnya kalian setelah pulang sekolah tidak terlalu sibuk ya, kalian bisa ikut misalnya ekstra, terus kemudian atau kalian ikut organisasi OSIS. Kalau di sekolah kita kan ada OSIS sama ekspos. Kalau OSIS kan ya kegiatan organisasi yang melibatkan kepemimpinan. Kalau misalnya di ekspos itu buat kalian yang suka dalam dunia jurnalistik, itu juga salah satu kebiasaan-kebiasaan efektif daripada waktu kalian dipakai untuk menghabiskan waktu yang untuk hal-hal yang kurang perlu. Terus kemudian mendahulukan yang utama, ya kan? Mendahulukan utama gini, posisi kalian sekarang adalah belajar. Yang diutamakan adalah belajar lebih dahulu. Untuk masalah-masalah misalnya kalian mau jalan-jalan, atau mau liburan, atau mungkin kalian pacaran, atau apa, itu usahakan untuk nomor sekian. Yang utama adalah belajar dulu. Karena belajar itu perlu konsentrasi, perlu semangat, perlu kontrol yang lebih kuat untuk bisa mencapai mencapai masa depanmu. Dan selalu Bu Neta tekankan, utamakan dulu untuk kebahagiaan orang tua, baru kebahagiaan orang lain gitu. Karena ya tentunya sampai saat ini kalau tanpa orang tua kalian belum tentu bisa sampai pada hari ini gitu ya. Jadi selalu mendahulukan yang utama, yaitu belajar tetap nomor 1. Oke. Terus kemudian berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jadi ya ini baru berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Ini maksudnya gini, sebelum kalian pernah dengar nggak, kalau kamu ingin memahami orang lain, kalau misalnya kamu ingin dipahami, ya kamu harus memahami orang lain. Nah, salah satunya itu, kalau kamu ingin orang lain bisa mengerti kamu harus bisa menghargai setiap hal kecil yang orang lain sudah lakukan ke kamu. Kamu harus apresiasi. Itu juga salah satu bentuk kamu menghargai orang lain. Baru nanti setelah itu orang lain akan menghargai kamu. Terus kemudian selalu melakukan evaluasi. Evaluasi itu maksudnya, kan namanya kita berproses pasti ada gagal-gagalnya. Kalian harus evaluasi. Kira-kira kenapa ya kok aku gagal di sini? Jangan langsung stuck bahwa menyatakan kok kamu nggak bisa. Nah itu sudah
ya sudah selamanya kan nggak bisa. Gitu ya, tetap harus optimis bahwa kamu pasti bisa. Oke, itu ya. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman diri. Ya kan, yang pertama tuh faktor internal, faktor kepribadian. Faktor kepribadian itu dalam arti gini, kalian pernah dengar nggak ada kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert? Nanti Bonita akan jelaskan di lain waktu. Kalau dari kepribadian itu kadang ada orang yang tidak secara langsung bisa apa ya, bisa menerima segala sesuatu baik dari lingkungan maupun pendapat orang lain. Tapi karena ada faktor internal dalam dirinya sendiri gitu. Tapi itu bisa berubah. Semakin kamu akan banyak belajar, itu akan semakin bisa berubah. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu biasanya pengaruhnya itu biasanya dari lingkungan yang paling dekat biasanya dari keluarga, kemudian dari teman-teman gitu. Jadi sebenarnya bentukanmu sekarang itu juga bisa karena faktor eksternal dan internal kamu. Kalau misalnya kamu bisa menjadi orang yang positif, berarti selama ini lingkunganmu adalah orang-orang yang sangat positif kayak gitu. Jadi keputusan tetap ada di kamu, pengenalan terhadap dirimu adalah dirimu sendiri. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu videonya. Yang boleh saya tekankan lagi, masa depan itu adalah di tanganmu. Bukan orang lain, bukan teman-temanmu, bukan guru, bukan orang tua yang menentukan hidupmu. Yang menentukan hidupmu tetap adalah kamu. Bapak ibu guru, orang tua, kakak, adik, ataupun teman-temanmu hanya sebagai pendukung kamu. Segala hal tidak semuanya baik, tapi boleh tak pesan tetap ngambil sesuatu hal yang positif. Karena yang sayang sama dirimu sendiri adalah kamu sendiri gitu ya. Setelah kalian nonton video ini, silakan kalian kerjakan latihan yang sudah Bonita share di Google Form. Mohon diisi dengan baik, dengan jujur, dan dengan sungguh-sungguh. Karena semakin kalian jujur, semakin kalian bisa mengeksplorasi apa kelemahan, kekurangan kalian, dan apa yang membuat kalian bahagia ataupun tidak bahagia, semakin cepat kalian bisa menemukan hal yang baik untuk mempersiapkan masa depan kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di sekolah. Dadah!